Masjid Raya Cengho di Surabaya merupakan Masjid Cengho pertama yang berada di Indonesia. Acuan bangunan pada Masjid Cengho di Surabaya adalah Masjid New Jihe yang berada di Beijing yang dibangun pada 996 Masehi. Masjid Cengho merupakan representasi dari mimpi komunitas Cina Muslim yang menginginkan tempat ibadah. Bangunan Masjid Cengho memiliki luas 231 meter persegi dan didirikan pada 10 Maret 2002. Peletakan batu pertama dilakukan pada peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan pada 15 Oktober 2001 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Said Agil Hussain Al-Munawar pada 28 Mei 2003. Pendirian Masjid Cengho di Surabaya digagas oleh Bambang Sujanto alias Liu Minyan. Pengelolaan Masjid Cengho di Surabaya dilakukan oleh PITI Jawa Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan kepada Laksamana Islam asal Tiongkok, yaitu Laksamana Cengho. Dalam perjalanannya di kawasan Asia Tenggara, Laksamana Cengho tidak hanya berdagang, menjalin persahabatan, tapi juga menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-15, tepatnya pada dinasti Ming, orang-orang Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini juga dilakukan oleh Laksamana Cengho, khususnya pada tahun 1410. Di situ Laksamana Cengho beserta armada yang dipimpinnya mendarat di pantai Simongan, Semarang. Pada saat itu Laksamana Cengho mengemban tugas sebagai utusan Kaisar Yonglo untuk mengunjungi Raja Majapahit dan juga bertujuan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Tidak hanya sebagai penghormatan kepada Laksamana Cengho, salah satu hal yang mendorong didirikannya masjid ini adalah kebijakan politik pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu tentang multikulturalisme. Hal ini mendorong etnis Tionghoa untuk mengekspresikan kebudayaannya, salah satunya dengan cara mendirikan Masjid Muhammad Cengho ini. Keberadaan Masjid Cengho Surabaya dari awal pembangunan hingga sekarang telah menuai adanya beberapa konflik yang pro dan kontra dari beberapa aliran agama Islam yang fanatik. Mereka menentang adanya arsitektur akulturasi ornamen Tionghoa dimasukkan ke dalam desain pembangunan Masjid Islam. Menurut aliran tersebut, adanya percampuran akulturasi dalam budaya Islam di dalam masjid ini dapat mempengaruhi tatanan ibadah kepercayaan mereka. Namun, dalam hasil wawancara kami dengan masyarakat sekitar, justru didapatkan fakta bahwa mereka malah pro dan setuju dengan adanya pembangunan Masjid Cengho ini, dan kebanyakan dari mereka malah mendukung dengan adanya akulturasi antara Tionghoa dan juga Islam. Menurut mereka sendiri, adanya akulturasi budaya menciptakan keanekaragaman dan keselarasan antar umat beragama. Selain itu, bagi masyarakat Tionghoa Muslim, Masjid Cengho merupakan suatu perwujudan rasa bangga terhadap Muslim di Indonesia. Meski ada beberapa pertentangan mengenai akulturasi budaya arsitektur, namun kita tetap dapat belajar dari sebagian besar rakyat yang menanggapi adanya akulturasi budaya di bidang arsitektur pada Masjid Cengho. Dari sikap sebagian besar rakyat, membuktikan ketika kita mau memandang dari perspektif positif, maka adanya akulturasi sebagai bentuk keragaman budaya yang ada tidak akan menjadi masalah. Begitu juga dengan pola pikir kita dalam menyikapi kebinekaan yang ada dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, baik itu dalam suku, agama, maupun budaya. Ketika kita mampu memandang keberagaman ini dalam hal-hal perspektif positif, seperti menganggap keragaman yang ada menjadi potensi kita dan bukan menjadi ancaman bagi kita.